Percayakah kalian kalau anime yang paling niat season ini dibuat oleh mangaka yang bisa terbang? Nggak percaya, ini buktinya. Iya, anime paling niat season ini dibuat oleh mangaka yang pingin terbang pada saat masa mudanya. Meskipun terlihat aneh, tetapi mangaka yang satu ini sudah ngebuat satu dunia terkejut dengan berbagai masterpiece yang telah ia buat. Dan salah satu masterpiece yang terkenal saat itu adalah Chainsaw Man. Lalu, kita dibuat terkejut lagi dengan pengumuman pada tahun 2021 kalau manga Chainsaw Man ini bakal diadaptasi menjadi anime. Dan juga sampai menuai kontroversi pada saat itu, dikarenakan kekhawatiran fans yang berekspektasi bahwa adaptasinya akan jauh kualitasnya dari manga aslinya. Jadi iya, nggak salah lagi. Anime yang gue nobatkan sebagai anime paling niat season ini adalah Chainsaw Man. Dari openingnya yang penuh referensi, sampai endingnya yang berubah tiap episode, ini adalah anime terniat season ini. Oke, ayo kita mulai dari opening sequence anime ini. Opening ini diisi oleh artis terkenal yang pernah nyanyiin lagu Jeruk Nipis, yaitu Kenshi Yonezu, dengan judul opening Kickback. Di bagian visualnya, para penonton diberi pertunjukan yang unik, karena di setiap scene-nya kita diberi reference dari film-film barat dan juga film-film Jepang, diantaranya In More Ways Than One, Texas Chainsaw Massacre, Sadako vs Kayako, Thor Love and Thunder, The Big Lebowski, dan masih banyak lagi. Uniknya lagi, dari opening sequence ini adalah menggunakan referensi yang begitu mirip dengan scene aslinya, tetapi mereka bisa menyesuaikan scene itu dengan sifat karakter-karakter Chainsaw Man, seperti Makima yang selalu terlihat kalem dan mengobservasi semua dari kejauhan, Denji yang selalu berdekatan dengan Makima dan memperhatikan dengan fokus dadanya Makima, Aki yang terlalu serius, dan Power yang begajulan. Gak sampai di situ, opening ini juga didirect oleh Yamashita Shingo, yaitu salah satu director animasi legend yang pernah ada. Salah satu opening lain yang pernah dia direct adalah openingnya Jujutsu Kaisen. Jadi, kalau misalkan kamu melihat kedua opening anime itu secara bersebelahan, maka nggak salah kalau feel dari openingnya akan sama. Tidak hanya itu, ternyata visual dari opening ini berjalan harmonis dengan suara atau lirik dari opening ini. Pada saat bagian Doryok, Mirai, A Beautiful Star, pada saat kata Doryok dan Mirai disebutkan, maka visualnya akan menggambarkan para komite keamanan sedang bekerja. Tetapi, ketika kata A Beautiful Star disebutkan, maka scene-nya adalah hal-hal yang indah. Lalu, pada saat lirik Anata no sono mune no naka, kita diperlihatkan Denji yang ingin meraih Makima. Lalu diganti lagi dengan Denji yang sedang fokus ke dadanya Makima. Dan Denji hampir memakan siput yang telah terinvestasi oleh parasit. Jadi, bila kita artikan lirik tersebut ke dalam bahasa Indonesia, maka artinya di hatimu. Tetapi kata mune dalam bahasa Jepang bisa memiliki dua arti, yaitu hati dan dada. Jadi, secara tidak langsung kita seperti melihat Denji yang ingin memenangkan hatinya Makima, tetapi juga ingin memegang dadanya. Hal ini juga memberitahu secara tidak langsung kepada penonton kalau Denji akan dikontrol oleh Makima, meskipun Denji tidak menyadarinya. Oke, sebelum kita lanjut, gue minta kalian untuk subscribe. Kenapa? Karena gue bakalan upload konten sekitar anime yang membuat kalian mikir. Dan subscribe itu gratis. Kalian juga bisa unsubscribe kalau kalian ternyata nggak puas sama konten gue. Oke, selanjutnya kita bakalan ngebahas serinya secara keseluruhan. Dari karakter, scene, referensi, dan lainnya. Pertama, gue bakalan bahas karakternya. Jadi, autor kita yang satu ini adalah salah satu autor manga yang suka banget dengan film-film barat. Nah, makanya beberapa karakter yang dia buat di Chainsaw Man memiliki inspirasi dari film barat, seperti Denji dan Pochita yang dinamikanya terinspirasi dari Finn and Jake dari kartun Adventure Time. Kepribadian karakter Power diinspirasi oleh Eric Cartman dari kartun South Park dan Ake Hayakawa yang memiliki inspirasi nama dari senjata AK-47. Terus, kalau kata gua, dari segi animasi, kali ini Studio Mappa melakukan hal yang luar biasa. Meskipun mereka memakai CG atau rotoscoping, gua jarang sekali merasakan kalau kualitas animenya menurun karena metode animasi itu. Dan di mata gua, metode animasi seperti ini jarang sekali tepat. Tetapi untuk anime ini rasanya pas, dan bagi gua ini adalah salah satu anime yang memberi pandangan fresh ke mata gua. Meskipun memakai CG dan beberapa angle dari anime ini membuat kontroversi, Tatsuki Fujimoto tetap mempercayai seluruh staf yang mengerjakan adaptasi anime ini. Dikutip dari animenewsnetwork.com,
I talked to the people handling the anime. I felt that they were people I could feel comfortable leaving things to. So I don't have any worries whatsoever. I love anime, but I don't have any experience in making it. So I am leaving it all to them. Yang artinya secara harfiah, Tatsuki Fujimoto mempercayai staf studio MAPPA secara keseluruhan karena ia suka anime, tetapi tidak punya pengalaman dalam beranimasi. Tidak hanya karakter yang memiliki referensi unik, tetapi di seluruh scene-scene-nya banyak referensi kecil yang mungkin kita tidak notice kalau kita tidak terlalu familiar dengan karya para autor atau film-film barat sebelumnya. Dari segi plotnya, anime ini memberi sudut pandang yang unik dibanding anime lain, karena di anime ini dunianya terasa seperti dunia nyata. Dari Denji yang berawal kurang beruntung dan menjadi sampah masyarakat, sampai ia harus menjual organ-organnya untuk tetap hidup. Lalu setelah ia bisa berubah menjadi Chainsaw Man, kita diperlihatkan Denji menghadapi hidup barunya, yang kelihatannya lebih enak. Tetapi Denji perlahan diberi cobaan yang sangat berat, seperti melawan para devil dan semua perempuan yang ia temui ingin membunuhnya. Jadi, secara tidak langsung, Chainsaw Man memberitahu kepada kita kalau setiap orang pasti memiliki masalahnya masing-masing, dan masalah itu tidak pernah pandang bulu. Lalu, villain yang ada di seri anime ini terasa asli dan beneran mencekam, karena para devil di dunia ini dimanifestasi dari ketakutan seseorang terhadap sesuatu. Semakin orang takut dengan sesuatu itu, maka semakin kuat devilnya itu sendiri. Seperti Bad Devil yang ditunjukkan di awal season. Kemungkinan di dunia itu hanya ada beberapa orang yang takut dengan kelelawar, sehingga Devil itu mudah untuk dikalahkan oleh Denji. Tetapi, Denji itu sendiri adalah manifestasi dari orang yang ketakutan terhadap gergaji mesin. Dan itulah kenapa Denji adalah Devil yang terkuat di seri ini. Yang terakhir, ada villain di seri ini yang menurut gua paling menyeramkan. Dan kita nggak bakalan notice kalau villain itu selama ini mengobservasi para main karakter kita secara diam-diam dan tenang. Tetapi setelah villain itu di-reveal, rasanya aneh, sehingga membuat kita mengulang-ulang scene sebelumnya. Mau tahu villain apa yang bakal gue bahas di seri Chainsaw Man ini? Tunggu aja videonya, hehe. Oke, kalau kalian udah nonton sampai sini, berarti kalian sama aja udah nonton animenya sampai habis. Nah, uniknya dari adaptasi anime Chainsaw Man ini adalah setiap endingnya memiliki lagu dari penyanyi yang berbeda. Dari Shudo sampai Kanaria menyanyikan lagu yang berhubungan dengan episode yang telah ditayangkan. Selain lagunya yang berbeda, tentu visualnya juga berubah setiap ending. Sehingga setiap ending memiliki hal-hal kecil yang perlu dinotis. Dari sifat karakter, kejadian episode, sampai foreshadowing atau memberi bayangan masa depan dari alur yang akan diceritakan. Untuk ending pertama, visual yang digunakan adalah penggambaran kisah hidup Denji sebelum ia menjadi Chainsaw Man. Untuk ending kedua, visualnya lebih mengenalkan sifat-sifat dari karakter yang sering muncul di layar. Nah, buat ending ketiganya, lebih fokus kepada karakter power yang menggunakan berbagai kostum dan menunjukkan sifatnya yang kikuk dan lucu. Dan yang terakhir adalah ending keempat. Menurut gua ending yang ini adalah yang paling detail sejauh ini, karena di ending ini visualnya menggambarkan karakter utama kita terjebak di kaca tak hingga, dan ada juga sebuah penrose stairs yang menggambarkan apa yang telah terjadi di episode itu. Dan ada hint kecil untuk para pembaca manganya, karena di ending itu terdapat 4 kuda yang bisa merupakan tanda kalau keempat kuda itu adalah the 4 horsemen of the apocalypse. Oke, jadi gimana menurut kalian? Adaptasi anime Chainsaw Man ini niat banget bukan? Gue saranin banget kalian untuk nonton anime ini, karena kalau kalian ngelewatin anime ini, kalian bakalan ngelewatin salah satu masterpiece di generasi kita. Oke, itu saja yang bisa gue sampaikan kali ini. Sampai video selanjutnya. Ciao.